Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan daring mata kuliah teori graf terapan. Ibu yakin kalian udah kenal sama ibu semua ya kan? Kita udah ketemu di semester 2 mata kuliah matematika ekonomi itu ya. Sekarang ibu ngajarin kalian mata kuliah teori graf terapan. Oh ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu ya, meminta kepada Allah agar kita terhindar dari segala musibah, terhindar dari dampak COVID-19, dan selalu diberikan kesehatan. Amin. Yuk, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya ibu ingin mengingatkan agar kalian selalu perhatikan dan lakukan protokol kesehatan. Ketika keluar rumah, pakailah masker. Kemudian usahakan untuk meminimalkan bepergian gitu ya. Jadi kalau nggak penting-penting amat, mending di rumah aja. Kemudian kalau misalkan masuk rumah ya, tadinya di luar gitu ya, melakukan suatu aktivitas, langsung cuci tangan kalian, cuci dengan sabun ya, seperti itu. Oh iya, ibu berharap sih di mahasiswa ibu ini ya tidak ada yang terdampak COVID-19. Ibu sangat berharap dan berdoa. Kalaupun ada, ibu turut berduka. Mungkin ada yang terkena dampak dengan adanya masalah ekonomi di keluarganya, tapi ibu berharap tidak ada ya, mudah-mudahan tidak ada. Kalaupun ada, ibu ingin menceritakan pengalaman ibu ya waktu semester 3 juga, waktu X1 itu ada masalah ekonomi di keluarga ibu yang mengakibatkan orang tua ibu pada saat itu menyerah untuk membiayai pendidikan kami. Ibu 5 bersaudara, adik ibu yang paling kecil itu SD. Kemudian adik ibu yang di bawah ibu yang nomor 4 itu mau masuk kuliah. Sampai-sampai orang tua ibu bilang, kamu gak usah kuliah ya, sama adik ibu yang nomor 4. Dan itu benar-benar buat hati adik ibu sakit. Ya wajar, kalau ibu yang jadi dia, pasti ibu juga merasa sakit ya, karena anaknya pintar lagi gitu loh. Jadi mau kuliah, kalau mendengar orang tuanya seperti itu kan pastinya dia pasti akan merasa sakit banget, karena kakak-kakaknya kuliah gitu kan ya. Dan ibu semester 3 pada saat itu, dan alhamdulillah ibu masih dapat beasiswa. Tapi ya walaupun seperti itu, ibu pasti harus berpikir bagaimana caranya supaya ibu dapat uang. Kenapa? Karena kan beasiswa itu kan kalau zaman ibu itu dipantau per semester, per tahun gitu ya. Jadi kalau misalnya IP-nya di atas 3, dia ada kesempatan untuk mendapatkan beasiswa. Tapi kalau di bawah itu tidak bisa gitu kan. Nah jadi kan ada peluang ibu mendapatkan beasiswa lagi, tapi ada peluang juga ibu nggak mendapatkan beasiswa ya kan. Jadi ibu harus berpikir bagaimana caranya supaya ibu bisa tetap kuliah seperti itu. Dan alhamdulillah ibu anak matematika. Pekerjaan yang paling mudah untuk kita gitu ya dicari adalah jadi guru private. Dan alhamdulillah ada teman sepupu ibu yang SMP itu pengen belajar sama ibu dan betah gitu loh belajar sama ibu. Jadi itulah murid pertama, dan kemudian kabar burung gitu ya, maksudnya dari mulut ke mulut
hingga akhirnya ibu banyak tawaran, tapi nggak semua ibu terima. Kenapa? Karena waktu, ibu kan harus belajar juga. Jadi ya private itu ibu terima ketika ibu merasa oh bisa gitu. Dan waktu di kuliah ibu jual kue, donat goreng itu ya, yang ada gulanya. Kemudian ada jual timpan itu makanan khas Aceh gitu ya. Ibu jualin itu ke teman-teman, alhamdulillah laku gitu ya. Itu berdua sama teman ibu kemarin itu. Dan alhamdulillah ya, walaupun kegiatan itu namanya juga ibu baru gitu ya, baru merasakan yang namanya kerja sambil kuliah sambil kerja gitu ya, kerja sambil kuliah gitu, sama aja. Nah jadi awal-awalnya sulit lah mengatur waktu ibu untuk belajar, belum lagi beban pikiran ya kan, pastilah ada beban pikiran kalau orang tua kita sedang dalam masalah. Jadi ya kuliah ibu menurun banget ya, tapi alhamdulillah ibu masih mendapatkan IP semester 3,00 gitu loh. Jadi ibu tetap mendapatkan beasiswa dan biaya lain-lainnya, misalnya beli diktat, jajan, itu ongkos, itu ibu dari yang kerja ibu gitu. Dan alhamdulillah masih ada sisanya. Nah uangnya itu disarankan oleh orang tua ibu beli emas gitu ya. Jadi ibu beli emas. Koleksi emas ibu itu, ibu dulu masih emas yang perhiasan ya, masih cincin, gelang, kalung seperti itu. Dan itu nggak ibu pakai, pak, yang dipakai cuma cincin doang gitu ya, itu pun nggak semua gitu ya. Jadi masih bagus, dan ibu baru menjualnya benar-benar habis tuh semua waktu gue S2. Jadi ya gitu, maksudnya apa yang kita simpan, invest itu akan kita pakai gitu loh. Kita nggak tahu kapan. Kalau ibu waktu S2 itu benar-benar butuh uang juga, jadi ibu jual semua emas ibu untuk biaya kuliah seperti itu. Jadi jangan pernah merasa kalian sendiri gitu loh. Jangan melihat teman yang gimana ya di atas kalian, jangan lihat yang di bawah kalian, yang mungkin teman kalian waktu SMA yang sampai sekarang nggak kuliah karena nggak ada uang gitu ya, itu kalian perhatikan. Nah tapi kalian kan udah kuliah gitu ya, cuma bagaimana supaya bisa lanjut gitu kan ya. Nah cari cara, kalian anak matematika, coba private dengan perhatikan protokol kesehatan kalau tatap muka, atau private online gitu, seperti itu ya. Pokoknya tetap semangat, ibu yakin kalian bisa lanjut kuliah sampai kalian lulus. Ibu yakin banyak kok cerita-cerita mengharukan dan inspiratif yang bukan hanya ibu tadi kan cerita ibu ya, ada lagi yang orang tuanya pembawa beca gitu ya untuk mendapatkan uang, tapi lulus sampai dia tuh kuliah ke luar negeri, bener nggak? Nah jadi jangan merasa kalian sendiri, coba cari cerita-cerita inspirasi yang terkait dengan masalah yang sama dengan kalian. Coba cari supaya kalian kuat dan kalian semangat untuk membantu orang tua kalian dalam mencari uang sehingga kalian bisa lanjut kuliah. Semangat ya. Oke, itu cukup sekian cerita pengalaman ibu, dan semoga kalian termotivasi dan tetap semangat kuliahnya. Kita lanjutkan kuliah kita ya. Deskripsi singkat mengenai mata kuliah teori graf terapan ini. Pokok-pokok materi kuliah mencakup konsep dasar teori graf yang meliputi isomorfisme, keterhubungan, pohon, traversability, planarity, matrix,
di graph covering dan coloring, serta aplikasi atau penerapan graph dalam riset operasi, data mining, dan kecerdasan komputasional. Lingkup bahasan meliputi pengertian dasar, pendefinisian masalah, konstruksi model, pencarian solusi, dan ini adalah beberapa referensi buku tentang teori graph. Tapi bisa kalian cari lagi ya selain ini, dan alangkah lebih baik kalau referensi itu di tahun yang terupdate, 5 tahun sebelum tahun 2020 gitu ya. Penilaiannya UTS saya ambil 30%-nya, UAS 30%-nya, kuis tambah tugas itu 10%-nya, kehadiran 10%, dan praktikum 20%. Jadi total nilai kalau tertinggi itu 100%. Nah, perlu diingat kehadiran UTS dan UAS minimal 80%. Jadi kalau sesi UTS dia kuliah 80%-nya, maka dia berhak mengikuti UTS. Nah, atau UAS dia mengikuti minimal 80%, maka dia berhak ikut UAS. Tapi kalau kurang dari itu, maka tidak boleh ikut UTS atau UAS. Sejarah graf. Ide dasar tentang graf pertama sekali diperkenalkan oleh seorang matematikawan Swiss pada tahun 1736 atau sekitar abad ke-18 yang bernama Leonhard Euler. Nih gambarnya yang ada di sebelah kiri atas, kelihatan ya. Ia menyelesaikan misteri 7 jembatan Königsberg. Jembatan Königsberg itu yang di bawah gambar Euler bagian A ada warna merah kan, nah itu ada 7 warna merahnya, itulah namanya 7 jembatan Königsberg. Di kota Königsberg pada abad ke-18, 7 jembatan melintasi sungai Pregel. Nah, warna biru ini sungai, namanya sungai Pregel, dan mengelilingi pulau Nijpuf. Nah, ada pulau daratan di sini, ini namanya pulau Nijpuf. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah terdapat suatu rute yang dimulai dari suatu daratan melalui setiap jembatan tepat satu kali dan kembali ke tempat semula. Apakah ada rute yang seperti itu? Nah, matematikawan Swiss Leonhard Euler ini merepresentasikannya dalam bentuk graf yang gambar C, yang namanya graf, dan membuktikan bahwa rute seperti itu tidak ada. Jadi dialah yang pertama kali secara ilmiah menjelaskan bahwa rute tadi tidak ada dengan menggunakan graf. Ada lagi beberapa contoh aplikasi graf. Yang pertama, masalah penempatan bahan kimia agar tidak merusak bahan yang satu dengan yang lainnya. Masalah penentuan rute dengan jarak minimum. Masalah penjadwalan untuk mengatur jadwal mata kuliah sehingga tidak bentrok. Banyak sekali aplikasi graf, sehingga graf ini sangat menarik untuk dipelajari. Kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu definisi graf. Suatu graf G adalah pasangan terurut V, E, dengan V adalah himpunan berhingga tak kosong dari elemen-elemen graf yang disebut vertex atau titik atau not atau simpul, dan E adalah himpunan sisi, yaitu pasangan tak terurut mungkin saja himpunan kosong dari vertex-vertex berbeda di V. V dapat dituliskan dengan VG dan E bisa dituliskan menjadi EG. Contoh 1, misalkan ada gambar ini. Gambar ini dinamai dengan G1. Nah, pertanyaannya adalah G1 itu apakah graf? Ya kan? Cara mengeceknya kita kembali lagi ke definisi graf. Tadi kan katanya graf itu pasangan terurut V, E. Berarti tentukan dulu V-nya apa, E-nya apa. Nanti V-nya harus himpunan berhingga tak kosong dari elemen-elemen yang disebut vertex. Vertex itu dia berupa titik ya. Berarti di situ ada 1, 2, 3, 4 itu namanya vertex. Dan E itu mungkin saja himpunan kosong. Jadi kita sebutin dulu, V-nya ada nggak? V-nya ada, pastinya. Ada titik kan? 1, 2, 3, 4 itu adalah anggota-anggota dari himpunan VG1. Kemudian E-nya, EG1. EG1 itu adalah himpunan sisi, pasangan tak terurut dari vertex. Nah, berarti pas yang memasangkan vertex siapa? Garis. Nah, garis itulah yang dikatakan sisi.
Nah, garis yang memasangkan vertex yaitu garis 12, kemudian garis 13, garis 24, garis 23, dan garis 34. Maka 12, 13, 24, 23, 34 ini semua adalah anggota dari himpunan EG1. Karena VG1 adalah himpunan berhingga dan tak kosong, dan EG1 adalah himpunan pasangan dari vertex-vertex di VG1, maka G1 adalah graf. Seperti itu. Ini ada gambar G2. Pertanyaannya, apakah G2 ini adalah graf atau tidak? Seperti pada definisi graf, graf adalah pasangan berurutan V, E. Artinya kita sebutkan V-nya apa, E-nya apa. V tadi syaratnya nggak boleh kosong, E boleh kosong, gitu ya. Nah, V itu adalah himpunan vertex. Di sini vertexnya adalah A, B, C. Berarti VG2 adalah A, B, C. Kemudian E adalah himpunan sisi. Sisi itu adalah yang menghubungkan vertex. Karena tidak ada yang menghubungkan vertex satu dengan yang lainnya, maka EG2 adalah himpunan kosong. Nah, karena VG2 adalah himpunan berhingga dan tak kosong, meskipun EG2 adalah himpunan kosong, maka G2 adalah graf. Ya. Kita lanjutkan ke definisi adjacent dan incident. Misalkan G graf, maka U, V anggota himpunan sisi G atau EG dengan UV anggota himpunan vertex G disebut sisi atau edge. Sisi UV dapat dituliskan VU dan boleh disingkat dengan UV atau VU, seperti itu. Yang pertama, jika E sama dengan UV anggota himpunan sisi G, maka U dan V dikatakan adjacent di G. Adjacent itu dia hubungan antar yang sejenis. Jadi kalau vertex dengan vertex itu bisa jadi beradjacent jika ada sisi yang persekutuan gitu loh. Nah, di sini kan sisi persekutuannya E. Kenapa? Karena E adalah sisi yang menghubungkan U dan V. Nah, jadi karena ada sisi sekutu yaitu E, maka U dan V itu beradjacent. Kemudian yang kedua, jika E sama dengan UV, anggota dari himpunan sisi G, maka U dan V masing-masing dikatakan insiden dengan E. Jadi U berinsiden dengan E dan V juga berinsiden dengan E. Jadi kalau insiden itu hubungannya adalah vertex dengan sisi, gitu ya. Kemudian yang ketiga, jika E sama dengan PQ, anggota himpunan E, dan F sama dengan PR, anggota himpunan E. Nah, maka sisi E dan F dikatakan beradjacent karena E dan F sama-sama sisi, mereka sejenis dan mereka punya vertex sekutu yaitu P, maka E dan F itu beradjacent. Seperti itu. Contoh, ada gambar ini. Kelihatan ya bahwa ini adalah graf ya. Ada graf G1. Nah, kita lihat bahwa himpunan VG1 atau himpunan vertex dari graf G1 adalah 1, 2, 3, 4 ya. Sedangkan himpunan sisi dari graf G1 adalah 1, 2 ya. 1, 3, 1, 2 itu E1, 1, 3 itu E2, 2, 4 itu E4, 23 E3, 34 E5. Nah, vertex 1 dan 2 adjacent di G. Kenapa vertex 1 dan 2 adjacent di G? Karena memiliki sisi sekutu yaitu E1. E1 menghubungkan vertex 1 dan 2. Vertex 1 dan 2 insiden dengan sisi E1. Ya kan? Jadi vertex 1 berinsiden dengan sisi E1, vertex 2 juga berinsiden dengan E1. Sisi E1 beradjacent dengan sisi E2. Kenapa? Karena memiliki vertex sekutu yaitu 1.
E1 kan menghubungkan vertex 1 dan 2 kan. E2 sisi yang menghubungkan vertex 1 dan 3 sama-sama menghubungkan vertex 1. Berarti vertex sekutunya adalah 1. Berarti E1 dan E2 dikatakan beradjacent. Definisi multigraf. Multigraf adalah pasangan terurut V, E, dengan V adalah himpunan berhingga dan tak kosong dari vertex-vertex, dan E adalah himpunan pasangan tak terurut dari vertex-vertex berbeda di V, dan pengulangan diperbolehkan. Jadi boleh berulang. Ini contohnya. Kita lihat bahwa vertex 1 dan 2 itu dihubungkan oleh dua sisi, yaitu E1 dan E3. Nah, ini maksudnya pengulangan. Nah, karena dia ada sisi yang berulang, maka ini dikatakan multigraf gitu ya. Nah, satu pasang vertex boleh dihubungkan dengan lebih dari satu sisi. Jadi satu pasang vertex itu yang mana? Yang vertex 1 dan 2 ini kan berpasangan. Nah, kan lebih dari satu sisi yang menghubungkan vertex 1 dan 2 kan, yaitu E1 dan E3 kan. Nah, itu dia multigraf ciri-cirinya. Dua atau lebih sisi yang menghubungkan sepasang vertex disebut sisi-sisi paralel. Berarti E1 dan E3 itu paralel, ya. Definisi pseudograf. Suatu graf yang mengandung loop dikatakan pseudograf. Apa itu loop? Loop adalah suatu sisi yang menghubungkan suatu simpul ke dirinya sendiri. Contoh, nih. Ini adalah pseudograf. Kenapa? Karena dia graf. Walaupun dia memiliki satu simpul A, tapi dia tetap dikatakan graf. Kenapa? Karena yang penting yang tak kosong itu adalah simpulnya. Kemudian si vertex ini dihubungkan oleh sisinya menghubungkan vertex A ke A lagi, ke dirinya sendiri. Nah, inilah yang dikatakan loop. Karena graf ini mengandung loop, maka ini dikatakan pseudograf. Seperti itu, bisa dipahami ya. Oke, cukup sekian materi kuliah hari ini, pertemuan pertama. Nanti di bagian forum ada pertanyaan yang kalian harus jawab, terus kita diskusi gitu ya. Dari jawaban-jawaban kalian akan kita diskusikan kebenarannya, seperti itu. Kemudian selain forum juga ada absen di attendance. Itu kalian jangan lupa kalian absen di situ. Kemudian juga ada tugas ya, ada tugas. Nanti Ibu kasih tugas, kalian harus jawab dan paling lama dikumpul malam ini jam 11 malam ya. Cukup sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.